Sampurasun. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan tata cara penyusunan SKP tahun 2023 yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah untuk JPT dan jabatan administrator. Yang kedua adalah untuk jabatan pengawas atau Kasubag TU. Yang ketiga adalah untuk ketua tim. Dan yang terakhir untuk anggota tim. Baiklah, untuk bagian yang pertama, kita akan melakukan penyusunan SKP untuk jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator. Pertama-tama, login dalam akun TRK masing-masing dengan memasukkan username serta password. Setelah itu, klik input SKP utama, kemudian rencana kinerja. Setelah itu, klik tombol berwarna ungu sinkronisasi kinerja organisasi. Maka akan muncul bulir SKP sesuai dengan yang sudah diinputkan dalam aplikasi eSakit. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengisian rencana aksi atau IKI bulanan menggunakan tombol berwarna hijau. Kemudian melakukan pengisian aspek kuantitas, aspek kualitas, serta waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan pengisian rencana aksi bulanan sesuai dengan bulan yang sudah ditetapkan dan target output yang telah ditetapkan. Setelah selesai melakukan penginputan rencana aksi bulanan, kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, untuk melihat rencana aksi bulanan yang sudah diinput, dapat melakukan klik tombol berwarna biru. Kemudian tombol berwarna hijau grup adalah untuk melihat seluruh ketua tim di bawah pejabat penilai. Kemudian untuk tombol M berwarna hijau adalah untuk melihat matriks peran hasil seluruh ketua tim di bawah pejabat penilai. Kemudian, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator juga diwajibkan mengisi lampiran rencana kinerja pegawai yang meliputi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, serta konsekuensi. Setelah dilakukan pengisian, kemudian klik simpan. Setelah itu, setiap pejabat penilai diwajibkan mengisi ekspektasi perilaku untuk pegawai di bawahnya. Pengisian ekspektasi perilaku sesuai dengan 7 core value berakhlak, namun untuk pengisiannya dapat dilakukan secara keseluruhan atau beberapa poin yang sesuai dengan pegawai yang dimaksud. Setelah itu dapat dilakukan klik simpan. Maka ekspektasi perilaku akan berubah menjadi berwarna hijau. Bagian selanjutnya adalah tata cara penyusunan SKP untuk jabatan pengawas atau Kasubag TU. Pertama-tama lakukan login menggunakan username dan password, kemudian klik login. Kemudian input SKP utama dan klik rencana kinerja. Setelah diklik sinkronisasi kinerja organisasi, maka akan muncul seluruh target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah sinkronisasi kinerja organisasi adalah klik tombol plus yang berwarna hijau untuk melakukan pengisian, klasifikasi tim, subklasifikasi, dan jenis tim kerja. Yang menjadi perhatian, perbedaan antara jabatan pengawas atau Kasubag TU dengan ketua tim kerja adalah pada jabatan pengawas atau jabatan Kasubag TU tidak perlu melakukan penginputan atau pengisian SK atau SP tim kerja. Langsung melakukan pengisian aspek kuantitas, aspek kualitas, dan waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Setelah itu, melakukan pengisian rencana aksi bulanan sesuai dengan target yang ditetapkan. Setelah itu,
melakukan pengisian rencana kinerja untuk bawahan langsung di bawah jabatan pengawas atau Kasubag TU dengan mengisi NIP anggota, kemudian membagi rencana kinerja untuk seluruh bawahan di bawah Kasubag TU atau jabatan pengawas. Setelah selesai, maka klik simpan. Kemudian, untuk dapat melihat rencana aksi atau IKI bulanan yang sudah diinputkan, dapat klik tombol yang berwarna biru, sehingga terlihat rencana aksi atau IKI bulanan yang sudah diinputkan. Kemudian, tombol grup berwarna hijau adalah untuk melihat pembagian rencana kinerja untuk bawahan langsung di bawah jabatan pengawas atau Kasubag TU. Kemudian, tombol M berwarna hijau adalah untuk melihat matriks peran hasil untuk seluruh bawahan langsung di bawah jabatan pengawas atau jabatan Kasubag TU. Kemudian, tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengisian lampiran rencana kinerja pegawai untuk jabatan pengawas atau jabatan Kasubag TU yang meliputi 3 aspek, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Setelah selesai melakukan pengisian, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya, jabatan pengawas atau Kasubag TU juga wajib melakukan pengisian ekspektasi perilaku untuk seluruh pegawai di bawahnya dengan mengklik tombol ekspektasi perilaku, kemudian mengisi ekspektasi perilaku yang terdiri dari 7 core value berakhlak, dapat melakukan pengisian untuk seluruh poin atau hanya beberapa poin yang sesuai dengan kriteria pegawai dimaksud. Setelah selesai melakukan penginputan, lalu klik tombol simpan. Setelah itu, maka tombol ekspektasi perilaku berubah warna menjadi berwarna hijau. Bagian selanjutnya atau bagian yang ketiga adalah tata cara penyusunan SKP untuk ketua tim. Login pada akun TRK dengan menginputkan username dan password, kemudian klik login, kemudian klik input SKP utama dan rencana kinerja. Lalu klik tombol berwarna ungu sinkronisasi kinerja organisasi, maka akan muncul seluruh target yang sudah diinputkan dalam aplikasi e-Sakit. Setelah melakukan sinkronisasi kinerja organisasi, maka tahap selanjutnya adalah klik tombol plus yang berwarna hijau untuk melakukan pengisian rincian tim berupa klasifikasi tim, subklasifikasi tim, jenis tim kerja, nomor SK, serta file SK. Nomor SK serta file SK ini adalah wajib untuk dilakukan pengisian dan penginputan. Selanjutnya adalah pengisian aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk aspek kuantitas dan kualitas tidak dapat dilakukan perubahan karena sudah ditetapkan dalam aplikasi e-Sakit. Selanjutnya adalah melakukan penginputan rencana aksi bulanan sebagai ketua tim. Setelah melakukan penginputan rencana aksi atau IKI bulanan sebagai ketua tim, selanjutnya adalah melakukan pembagian rencana kinerja bawahan untuk seluruh anggota tim di bawah ketua tim. Penginputan rencana kinerja anggota tim berupa penginputan NIP anggota, kemudian rencana kinerja yang dibagi oleh ketua tim, serta pengisian aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Apabila ada penambahan anggota tim selain anggota tim yang sudah diinputkan, klik tombol tambah. Namun apabila penginputan anggota tim sudah selesai, maka klik tombol simpan. Untuk melihat rencana aksi atau IKI bulanan yang sudah diinputkan, maka klik tombol yang berwarna biru. Kemudian, untuk melihat anggota tim di bawah ketua tim, maka klik tombol grup yang berwarna hijau. Selanjutnya, untuk melihat matriks peran hasil, maka klik tombol M yang berwarna hijau, akan terlihat anggota tim di bawah ketua tim.
Apabila anggota tim telah selesai melakukan pengisian rencana aksi atau IKI bulanan, maka rencana aksi atau IKI bulanan anggota tim akan tampil pada halaman tersebut. Kemudian selanjutnya, setiap ketua tim juga wajib melakukan pengisian lampiran rencana kinerja pegawai yang terdiri dari dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi sesuai dengan jumlah bulir SKP yang terdapat dalam SKP pegawai. Setelah selesai melakukan penginputan, lalu klik simpan. Bagian selanjutnya atau bagian keempat adalah tata cara pengisian SKP untuk anggota tim atau bawahan langsung. Login pada akun TRK dengan menginputkan username lalu password, lalu klik login. Setelah itu, klik input SKP utama dan rencana kinerja. Maka akan muncul target yang sudah dibagikan oleh ketua tim. Yang harus dilakukan oleh anggota tim atau bawahan langsung adalah melakukan klarifikasi atas bulir target tersebut, baik itu klarifikasi terima atau klarifikasi tolak. Apabila klarifikasi terima, maka klik tombol yang berwarna hijau. Setelah itu, selanjutnya adalah melakukan penginputan rencana aksi atau IKI bulanan sebagai anggota tim atau bawahan langsung dengan klik tombol yang berwarna hijau. Di sini, aspek kuantitas dan kualitas tidak dapat dilakukan pengisian karena sudah diinputkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk waktu, disesuaikan dengan waktu yang menjadi target ketua tim. Lalu, inputkan rencana kinerja atau IKI bulanan sebagai anggota tim. Yang perlu menjadi catatan dalam melakukan pengisian rencana aksi atau IKI bulanan anggota tim atau bawahan langsung adalah target waktu tidak dapat melebihi target waktu ketua tim, serta bulan tidak dapat melebihi bulan akhir dari target ketua tim. Setelah selesai melakukan pengisian rencana aksi atau IKI bulanan anggota tim, maka klik tombol simpan. Untuk melihat rencana aksi atau IKI bulanan yang sudah diinputkan, maka klik tombol yang berwarna biru. Maka akan terlihat rencana aksi atau IKI yang sudah diinputkan. Untuk melihat matriks peran hasil tim, dapat melakukan klik tombol M yang berwarna merah. Maka akan terlihat matriks peran hasil seluruh anggota tim. Yang berwarna hijau adalah target yang diberikan oleh ketua tim, kemudian yang berwarna biru adalah rencana aksi atau IKI bulanan yang sudah diinputkan oleh anggota tim. Selanjutnya, setiap anggota tim atau bawahan langsung wajib melakukan pengisian lampiran rencana kinerja pegawai yang meliputi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Setelah dilakukan pengisian, maka klik simpan. Selanjutnya adalah contoh apabila anggota tim melakukan klarifikasi tolak atas target yang diberikan oleh ketua tim, maka dapat melakukan klik tombol berwarna merah. Kemudian, akan diminta melakukan pengisian alasan klarifikasi atas penolakan target tersebut. Setelah diisi, maka klik simpan. Dengan dilakukan klarifikasi tolak, maka status butir SKP tersebut akan berubah menjadi klarifikasi sasaran kinerja. Kemudian, ketua tim akan melakukan klarifikasi atas klarifikasi yang diberikan oleh anggota tim, baik itu klarifikasi terima maupun klarifikasi tolak. Apabila ketua tim melakukan klarifikasi terima atas
banding atau klarifikasi dari anggota tim, maka bulir SKP tersebut akan hilang dari target SKP Bapak Ibu anggota tim. Namun, apabila ketua tim melakukan klarifikasi tolak atas klarifikasi atau banding dari anggota tim, maka bulir SKP tersebut tetap akan muncul pada target SKP Bapak Ibu. Berikut merupakan beberapa catatan penting dalam melakukan penyusunan SKP tahun 2023. Yang pertama, melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerja dan ketua tim untuk kesesuaian target kinerja yang menjadi rencana hasil kerja masing-masing pegawai. Yang kedua, memastikan rencana hasil kerja pegawai telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang ketiga, melakukan breakdown rencana aksi dari rencana hasil kerja yang ditetapkan dalam periode 1 tahun dan dipastikan tidak ada bulan yang kosong dalam rencana aksi setiap bulannya. Yang keempat, melakukan pengecekan ekspektasi perilaku yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja sesuai core value berakhlak. Yang kelima, mengisi lampiran SKP yang meliputi kebutuhan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Dan yang terakhir, SKP ini merupakan kewajiban dalam proses penilaian dan pendokumentasian kinerja bagi seluruh pegawai. Demikian disampaikan tata cara penyusunan SKP tahun 2023 untuk seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun.